Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Tahlim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus masjid, tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita bisa hadir berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita dan dijauhkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab penjelasan Al-Qur'anil Karim dengan pegangan terjemah Departemen Agama, yaitu surah Ali Imran ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Jadi ini bentuknya pertanyaan tapi mengingkari. Artinya Allah mengingkari, bagaimana dong orang yang dulunya udah percaya sama Nabi Muhammad, tapi ketika datang beliau diutus oleh Allah, mereka ingkar. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab secara umum termasuk Nasrani. Karena memang di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di situ semuanya tertulis tentang perihal nabi yang nanti Allah utus. Tertulis namanya, ciri-cirinya begitu. Sehingga tuh orang-orang Ahlul Kitab, khususnya orang Yahudi, sering menyebut Nabi Muhammad SAW dalam peperangan begitu. Jadi ketika orang Yahudi perang, mereka itu memohon kepada Allah supaya Allah berikan kemenangan demi Nabi yang akan diutus nanti. Jadi mereka itu sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diutus, itu mereka udah percaya dengan beliau, dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Allah utus Nabi Muhammad, karena mereka dengki dan iri, mereka ogah beriman. Nah di sini ada ayat ini, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Ini kalimat yahdi, kaifa yahdillah. Kata-kata yahdi ini kan memberi petunjuk, ya. Saudara, yang pernah saya katakan, petunjuk ini nih di dalam Al-Qur'an, ya, ada yang paling pokok kita mesti tahu, ada dua arti. Arti pertama, petunjuk secara umum. Semua manusia ditunjuki oleh Allah, ya, dengan mengutus nabi-nabinya, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Dengan beliau semua manusia ditunjukin, nih agama yang benar, nih ikutin Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya mesti kamu kerjakan, dan itu larangannya mesti kamu tinggalkan. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui utusannya. Nah, bagi orang yang ngikutin petunjuk pertama, nanti Allah berikan petunjuk kedua, itulah yang namanya pertolongan Allah. Itulah yang kita sebut taufik. Taufik Allah berikan kepada orang yang sudah mau mengikut. Kayak kita ini, orang Islam yang sudah percaya kepada Nabi Muhammad SAW, percaya kepada Allah, ya, maka Allah berikan pertolongan, berikan taufik, berikan maunah, sehingga kita mudah berbuat baik,
mudah melaksanakan perintah dan mudah meninggalkan larangan. Nah, yang di sini nih, Yahdi di sini nih apa artinya yang cocok? Apakah Yahdi artinya taufik? Apakah Yahdi artinya petunjuk secara umum? Ya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman? Maka saya doyong sebagaimana juga tafsir dari Imam Sya'rawi, beliau mengatakan menunjuki di sini memberi pertolongan atau taufik. Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang Yahudi yang dulunya beriman dengan Nabi Muhammad sebelum diutus, setelah Nabi Muhammad datang mereka menolak. Bagaimana dong Allah bisa memberikan maunah begitu, alias taufik begitu. Karena mereka udah ditunjukin oleh Allah, bahkan ditunjukin melalui kitab Taurat. Tertulis itu, nanti akan datang nabi terakhir, cirinya demikian, namanya demikian. Itu ditunjukin, itu hidayah. Hidayah dalam arti nunjukin. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir dan kemudian diangkat jadi Rasul, beliau ditolak oleh mereka karena iri itu. Karena harapan mereka tuh bahwa Nabi terakhir dari golongan Bani Israel. Nggak taunya Allah angkat dari bangsa Arab. Kesel mereka, akhirnya menolak. Nah, orang semacam ini bagaimana mau diberikan pertolongan oleh Allah? Ya, bagaimana mau diberikan bimbingan? Dulunya udah beriman, kok setelah itu dia menolak. Ya, itu kan aneh begitu. Nah, inilah orang yang Allah tidak berikan taufik. Ya. Kita sering sebut wabillahi taufik wal hidayah. Kadang-kadang memang didahulukan taufiknya. Walaupun secara kenyataan orang mulai-mulai dapat hidayah. Alias ditunjukin oleh Allah, kita ambil tuh petunjuk. Setelah kita ngikutin itu petunjuk agama Islam, Allah berikan taufik kepada kita, diberikan pertolongan, diberikan maunah. Itu ya. Jadi bagaimana Allah akan menunjuki, artinya bagaimana Allah akan memberi taufik, bagaimana Allah akan memberikan pertolongan suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Itulah orang-orang Yahudi atau ahlul kitab. Serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul. Mereka mengakui ya, bahwa Nabi Muhammad emang benar-benar utusan Allah. Jadi sebelum beliau Nabi Muhammad itu diutus, mereka udah akuin. Tadi kan saya bilang, orang Yahudi sering sebut-sebut tuh nama Nabi Muhammad. Ya, istilahnya mereka bertawasul. Ketika mereka perang dengan musuhnya, mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kami kemenangan demi Nabi kamu yang bakalan diutus. Kan hebat banget tuh Nabi Muhammad. Belum lahir disebut-sebut. Ya, karena memang dalam Taurat ada demikian. Ya. Tapi mereka membangkang dan menentang itu. Ya. Jadi bagaimana Allah akan memberi taufik suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad, benar-benar Rasul. Mereka udah akuin. Ya. Mereka nerima betul-betul. Ya. Kemudian dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Penjelasan-penjelasan telah datang kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. Ya, setelah Nabi Muhammad lahir, setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka Nabi Muhammad punya mukjizat. Kemudian Nabi Muhammad ada menyampaikan firman Allah. Nabi Muhammad sering ditanya oleh mereka dan beliau menjawab dengan benar begitu. Udah datang keterangan-keterangan kepada mereka, tapi tetap aja yang dulunya mereka beriman dengan Nabi Muhammad malah menentang. Nah, orang semacam ini Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang yang zalim? Ini zalim tingkat tinggi ini. Zalim tingkat tinggi yaitu kafir atau musyrik sama aja lah. Ya, kan ada zalim 3 macam. Zalim tingkat tinggi yaitu kafir kepada Allah atau menyekutukan Allah.
Zolim tingkat 2 ya lebih rendah, yaitu kita menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, entah mengambil hartanya, entah melukai tubuhnya, ya, atau menjelek-jelekkan nama baiknya, itu zolim ya, kepada orang lain. Nah, yang ketiga, zolim kepada diri sendiri, yaitu kita diperintahkan misalnya sholat, tapi kita enggak sholat. Memang kita enggak sholat, kita enggak menganiaya orang lain, tapi menganiaya diri sendiri. Itu zolim tingkat paling bawah itu. Nah di sini nih kaum zalimin ya orang-orang Yahudi itu kafir itu. Ya. Nah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan dikutuk di sini, akan dihukum oleh Allah karena kebangetan sih. Dulu udah percaya, bahkan nungguin banget, ngarepin banget kapan. Ketika datang aja mereka menolak. Wah ini kebangetan ini. Maka mereka akan dihukum oleh Allah. Apa hukumannya ini? Ini ayat 87 ini. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikah. Anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu orang-orang Bani Israel itu, balasannya ialah apa itu balasannya? Bahwasanya laknat Allah itu. Kalau Allah mengutuk udah berat udah. Itu pertanda berat udah kutukan Allah ya. Bahwasanya itu arti laknat bahasa kitanya itu dikutuk. Dalam pengertiannya dijauhkan dari rahmat Allah ya. Jadi enggak mendapat rahmat Allah, enggak mendapatkan ampunan begitu ya. Jadi mereka dikutuk terus bahwasanya laknat Allah. Artinya itu orang Yahudi selama dia ngikutin agama mereka yang tidak dianggap itu agama Yahudi dikutuk terus. Tapi kalau orang Yahudi ada yang masuk Islam ya enggak dikutuk begitu ya. Jadi bukan semata-mata karena bangsanya, tapi karena mereka mengingkari Nabi itu. Soalnya kan ada orang Yahudi yang beriman. Ya, di zaman Nabi Muhammad ada itu seperti yang namanya Abdullah bin Salam. Beliau bekas pendeta, begitu, ngerti kitab Taurat. Kemudian dicocokin kitab Taurat dengan diri Nabi Muhammad, langsung dia beriman. Bahkan lebih hebat lagi dia mengatakan, saya lebih kenal Nabi Muhammad ketimbang anak saya. Itu kan hebat sekali tuh orang. Kita ini sebagai bapak pasti kenal banget anak kita. Walaupun ada orang bejibun banyak banget. Kita berdiri gitu. Kita lihat anak kita, oh dia anak kita itu. Iya. Tapi ini Abdullah bin Salam, orang yang asalnya Yahudi kemudian masuk Islam, dia mengatakan perkataan yang hebat, saya lebih mengenal Nabi Muhammad ketimbang anak saya. Dari mana tuh beliau mengenal Nabi Muhammad? Dari kitab Taurat. Ya. Dari kitab Taurat itu dipelajarin, maka langsung diberi iman. Kalau yang lain kan neko-neko, ogah, gengsi, karena ini, karena itu. Dia langsung beriman. Itu namanya Abdullah bin Salam, orang Yahudi sebagai sahabat Nabi yang beragama Islam. Jadi enggak semua Yahudi, ada juga di antara mereka yang beriman. Jadi yang enggak beriman ya dikutuk, yang beriman ya tidak. Jadi bukan semata-mata karena Yahudinya. Setiap Yahudi dikutuk begitu. Setiap orang Israel dikutuk. Enggak juga, yang beriman dikeluarkan dari kutukan begitu. Jadi itu yang disebut mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula laknat para malaikat. Tanggung-tanggung nih Allah mengutuk, malaikat mengutuk dan manusia seluruhnya mengutuk. Ya, untuk menggambarkan dosa mereka terlalu berat. Ya, dosa mereka terlalu besar. Ya. Apalagi umat Islam ya mengutuk udah orang-orang Israel ya. Yang sampai sekarang mereka bercokol di tanah Arab, mengambil tanah Palestina, dan senjatanya sangat canggih, sedangkan tetangganya orang Arab yang nggak secanggih mereka. Maka tuh kalau perang kalah mulu orang Arab, ya. Sampai sekarang saudara-saudara. Jadi dia bertengger begitu, padahal negara kecil, ya, bertengger hebat sekali dia. Ya, jadi kalau marah sedikit ngebom aja.
nggak tanggung-tanggung. Orang-orang Palestina dibunuh aja, mau perempuan bunuh aja. Hampir sekarang tuh mereka mengambil tanah yang dijajah oleh mereka, dibikinin pemukiman. Begitu tuh jeleknya itu. Ya, maka banyak menentang, orang-orang Arab, PBB juga menentang, tapi dikerjain aja. Dia nggak ada yang ditakutin tuh Israel, saya bingung jadinya. Nggak ada yang ditakutin, kan dia punya senjata. Senjatanya udah pesawat terbangnya, peluru, aduh, udah paling hebat. Itu kan dilarang banget, ditentang banget mereka membuat pemukiman. Jadi tanah yang mereka ambil dari orang Palestina, mereka bikin gedung. Kemudian mereka suruh orang-orang Israel tinggal di situ. Melebar. Makin banyak orang Israel yang datang dari seluruh dunia ngumpul di situ. Ada tempatnya tuh pemukiman baru. Itu ditentang oleh PBB, ditentang oleh ya semua lah. Tapi emang dipikirin, kerjain aja. Gak ada yang bisa tangkap tangannya begitu. Apa lu perbuat? Pegang tangannya kan begitu. Gak ada yang berani nampaknya. Itu kenyataan saudara-saudara. Ya. Itulah katanya mereka. Jadi hukumannya itu nggak tanggung-tanggung ini, kutukan. Ya, kutukan Allah ya. Jadi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Ayat 88. Nggak cukup dikutuk mereka, diancam lagi oleh Allah. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, di dalam kutukan. Selama mereka berbuat demikian, nggak mau masuk agama Islam, dikutuk terus. Ya, mereka kekal di dalamnya, di dalam kutukan. Tidak diringankan siksa dari mereka. Nanti kalau disiksa di akhirat nggak ada keringanan-keringanan sedikit pun. Dan tidak pula mereka diberi tangguh. Diberi tangguh maksudnya disiksa lah, kemudian istirahat sebentar. Ya, ntar baru siksa lagi, nggak ada itu pakai istirahat. Terus saja begitu. Itu yang namanya walahum yunzarun. Dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi nggak pernah dikurangin volume siksaan, nggak pernah diistirahatkan tuh siksaan, terus-terusan. Ya. Jadi itulah gambaran siksaan Allah terhadap orang-orang yang dimurkai itu. Ayat selanjutnya, nah ini ayat selanjutnya ini menggambarkan tetap aja Allah membuka pintu untuk mereka bertobat. Ya, manusia walaupun jahat banget, walaupun dia beragama Yahudi, Israel suka membunuh ini dan itu, kalau mereka bertobat masuk Islam, ya diterima. Nah, ini ayatnya nih, ayat 89. Illal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang tobat tuh, kalau dia bertobat dikecualikan dari dikutuk, dari disiksa nanti terus menerus di akhirat nanti. Itu dikecualikan karena udah bertobat ya. Kecuali orang-orang yang tobat sesudah kafir itu, sesudah dia beragama Yahudi ya, sesudah dia kafir dan mengadakan perbaikan ya, jadi orang baik, jadi orang soleh dan berbuat baik. Ada penjelasan di bawah di footnote 211, mengadakan perbaikan berarti berbuat pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi mengadakan perbaikan karena dulu banyak nakal, dulu banyak berbuat jelek, sekarang di banyak berbuat baik begitu. Kan ada ayat itu apa hadis saya lupa, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan menghilangkan kesalahan. Termasuk kita ini. Kalau kita berbuat baik, kesalahan yang dulu ya diharapkan akan dihapuskan begitu. Nah ini orang-orang Yahudi juga demikian ini, yang bertobat kemudian mengadakan perbaikan maka Allah terima tobatnya. Kemudian fa innallaha ghafurur rahim, artinya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah sifat Allah, mengampuni makhluknya yang menentang. Ya, mengampunin dari dosa-dosa. Jadi dosa kecil kayak dosa besar kayak kalau orang bertobat selesai ceritanya.
dosa kekafiran termasuk, dosa kemusyrikan. Kadang-kadang maaf ada orang salah paham, dibilang apa? Orang yang menyekutukan Allah nggak dapat ampunan begitu. Itu pengertian nggak dapat ampunan kalau dia meninggal belum di situ pengertiannya, ya, dan masuk neraka. Itu. Jadi anggaplah ada orang Islam menyekutukan Allah, ya. Tukang sembahyang, tukang ibadah, tapi imannya rusak. Imannya jelek karena masih menyekutukan Allah. Dia mati belum bertobat, ya udah sama aja orang kafir. Itu yang gak diampunin. Tapi kalau sebelum mati dia bertobat, selesai ceritanya. Jadi orang yang musyrik menyekutukan Allah tidak diampunin kalau mati dalam keadaan belum bertobat. Kalau bertobat apapun itu dosa, ya. Apapun itu dosa, ya, diampunin oleh Allah. Begitulah saudara-saudara. Yang penting kan syarat-syarat tobat dipenuhin, itu yang paling pokok. Ayat selanjutnya, ayat 90, ya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humuddallun. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya. Ini yang tadi ini orang Yahudi. Orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad ditunjuk jadi rasul, mereka udah beriman. Udah percaya, udah nungguin banget begitu. Ya, tapi setelah Nabi Muhammad datang membawa bukti, membawa firman-firman Allah, mukjizat begitu, mereka kafir. Nah, itu dia. Jadi mereka kafir setelah beriman. Setelah kafir, kekafirannya diterusin para hadirin, bertambah-tambah. Ya, karena setiap ada ayat Quran mereka tentang. Setiap hari mereka mengadakan perbuatan yang buruk. Jadi kekafirannya bertambah. Ya, ini yang disebut sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. Orang Yahudi. Dalam tafsir begitu. Ya. Tapi ntar ada tafsir kedua. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, dulu beriman, dia kafir. Setelah kafir, kemudian bertambah kekafirannya. Ya, bertambah kekafirannya. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, mereka menolak. Ya, setelah Nabi Muhammad jadi rasul, mengajak orang masuk Islam, mengajak orang Islam berbuat baik, mereka terus menentang. Menentang. Kalau perlu ingin membunuh Nabi. Berarti kekafirannya bertambah. Ya, bertambah begitu. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya. Sekali-kali tidak akan diterima tobatnya. Loh, kok nggak diterima tobatnya? Dia kan mau bertobat. Maksudnya apa ini? Tidak diterima tobatnya kalau udah deket mati alias nyawanya di tenggorokan. Begitu maksudnya ini. Allah menyuruh orang bertobat. Disuruh bertobat. Cuman ya, bertobat itu ada batasnya selama nyawa belum di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, udah nggak ada ampun udah. Begitu maksudnya nih. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya. Kalau tobatnya ketika lagi gorgoroh, ketika nyawa berada di tenggorokan. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Tadi kan di atas sudah itu, bahwa kalau bertobat, mengadakan perbaikan, Allah ampunin. Nah itu bertobatnya sebelum mati. Nah ini yang gak diterima tobatnya, ya lagi mati atau nanti di akhirat mau tobat, ya gak ada gunanya udah. Ya. Itu saudara-saudara ya. Jadi sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Wa ulaika humuddallun. Mereka orang sesat. Jadi begitulah gambaran orang-orang Yahudi. Ada tafsiran kedua begini. Orang-orang Yahudi itu pertama kafir dengan Nabi Isa. Ya, orang Yahudi pertama kafir dengan Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, kafir lagi. Nah itu baru bertambah kekafirannya. Itu tafsiran kedua itu.
Jadi innalladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufra. Kemudian bertambah kekafirannya. Juga menceritakan orang Yahudi. Dulu orang Yahudi kan udah ada dalam Taurat itu bahwa mereka nanti mesti beriman kepada Nabi Isa, begitu. Mereka menentang Nabi Isa, bahkan Nabi Isa kan nyaris mau dibunuh. Akhirnya kan Allah angkat, begitu. Jadi orang-orang Bani Israel dulu menentang Nabi Isa. Semestinya mereka berpindah ke agama Nabi Isa. Nanti datang setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW pindah lagi. Ini kagak dua-duanya. Ketika datang Nabi Isa, mereka kafir. Datang lagi Nabi Muhammad, kafir lagi. Ini yang disebut bertambah-tambah kekafirannya. Tuh. Jadi sesungguhnya orang-orang, mana di ayatnya dah? Yang tadi ya, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya. Ya, tadi dia di zaman Nabi Isa dia kafir, di zaman Nabi Muhammad dia kafir lagi. Ya, itu bertambah-tambah itu. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Ya tetap diartiin tidak diterima taubatnya ketika dia sakarat. Nggak diterima taubatnya. Ayat selanjutnya, ini lebih jelas nih, ayat 91 nih. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar walai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw wala wibtada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Itu jawaban itu. Mati dalam kekafiran. Anggap bertobatnya setelah mati. Ya nggak ada gunanya. Nih, sesungguhnya orang-orang yang kafir ya, dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, belum bertobat, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Ya, artinya mau dibayar nih Allah ya dengan emas sepenuh bumi, ya apa itu? Ya, ini Allah membuat mereka ya istilahnya nggak ada harapan. Orang kafir, orang Yahudi khususnya kalau mati belum bertobat tidak ada harapan sama sekali untuk masuk surga lah, untuk dapat rahmat Allah begitu. Maka Allah gambarkan seandainya mereka punya emas ya seluas bumi ini. Nggak bakalan diterima begitu ya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Dia menebus supaya diterima taubatnya ketika dia udah mati, ini nggak bisa ya, karena udah mati selesai, peraturannya udah selesai, udah kemarin-kemarin sebelum meninggal masih hidup banyak waktu untuk mereka bertobat, tapi tetap aja mereka menentang. Nah setelah mati mau bertobat, walaupun ditebus diri mereka dengan emas sebanyak di bumi ini, gak bakalan diterima. Jadi untuk menggambarkan, wahai orang Yahudi, tidak akan menyelamatkan kamu di akhirat apapun yang kamu miliki sekarang di dunia. Jadi mereka jadi konglomerat, jadi bankir orang-orang Yahudi. Ketika mati nggak ada tuh menyelamatkan dia. Yang hanya menyelamatkan dia satu, masuk agama Islam. Nggak lagi udah. Ya, jadi dibuat mereka habis harapan. Ya, cuman satu harapan, masuk Islam. Kalau tidak, jangan pernah mengharap. Ini dikatakan seseorang di antara mereka itu ingin mengganti dengan emas. Ya, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, kemudian bagi mereka itulah siksa yang pedih. Ya, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Kali juga ketika disiksa ada yang nolongin, ayo keluar, kayak di penjara begitu, ayo keluar begitu, ada yang bantuin. Tidak ada itu di akhirat. Tidak ada harta membantu, tidak ada anak membantu. Ya, karena dia kafir masalahnya. Karena kafir, berbeda dengan orang Islam, lain lagi tuh yang sudah masuk agama Islam, mereka ada syafaat begitu, ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari ulama, boleh jadi ada syafaat dari anaknya yang soleh. Ya.
Aturan nih bapak di sorga yang biasa, anaknya orang hebat, ahli ibadah, pinter, maka dia bersama anaknya di atas yang lebih tinggi lagi. Jadi anak bisa menolong bapak, ya, biar lebih tinggi lagi kedudukannya di akhirat. Itu pertolongan, itu khusus bagi yang telah beriman. Kalau udah kafir udah nggak bisa, udah ada dinding pemisah begitu. Walaupun anggap orang kafir anaknya muslim, itu Islam, bapaknya kafir, nggak ada juga itu. Jangan pernah mengharap itu. Ada dinding pemisah. Ya, begitulah gambaran dan penjelasan di dalam Al-Quran. Kemudian ayat berapa nih? 92. Ya. Nah ini saudara-saudara, ya, lawan daripada tadi. Tadi orang kafir udah seperti orang Yahudi neraka selama-lamanya. Berbuat baik nggak diterima tuh mereka karena ada kekafiran. Ya, berbuat baik itu mereka kan sering membantu karena gempa, membantu karena tsunami, bantuan dari Amerika, bantuan dari Inggris, bantuan ini, bantuan itu, ya sia-sia semua, ya, nggak ada itu balasannya, karena nggak ada iman kepada Allah. Anggaplah ada iman kepada Allah, mereka percaya kepada Tuhan, tapi kan nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW, sirna semua, begitu. Nah kalau orang yang beriman Allah gantiin ini. Ini ayatnya nih. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Ini ayat buat orang Islam. Jadi orang Islam ini katanya nggak mendapat kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, mimma tuhibbun ini. Jadi mencintai harta itu. Mencintai harta, saudara-saudara, semua orang senang kepada harta. Ada ayat kan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia amat senang kepada harta. Nah, kita nafkahkan, kita keluarkan, ya mendapat pahala, itu udah termasuk di sini. Memang di zaman Nabi ada sahabat punya kebun cakep banget, paling disayangin, disedekahkan, diserahkan kepada Nabi. Ada yang punya kendaraan paling disayangin, paling dicintai, diberikan kepada Nabi untuk kepentingan agama. Itu memang zaman sahabat begitu. Tapi secara umum kita keluarin udah termasuk itu. Siapa sih yang gak senang sama harta, kan begitu. Ada yang bilang orang gila aja senang sama duit. Ada orang gila dikasih nasi sebungkus, digodek, gak mau nasi bungkus. Dikasih duit 10.000, diapain? Diambil, ini sih emang gila duit kalau begitu. Nah orang gila aja senang duit, apalagi orang waras. Manusia senang sama duit, senang sama harta. Itu Al-Quran sendiri ngomong, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia senang kepada harta. Ketika kita keluarkan duit kita sebagian, berarti kita sudah mengeluarkan apa yang kita senangin. Begitu. Ya. Emang sih hebat. Kalau dengan barang, itu keluarin barang yang paling kita cintai. Itu memang hebat banget itu susah itu. Itu paling susah itu dah. Ya sudahlah kita keluarin duit kan termasuk juga. Saya condong begitu mengartikan. Ya, kalau dengan barang emang hebat, sesuatu yang paling kita cintai kita keluarkan, baru mendapat kebaikan sempurna, ada sempurnanya itu. Tapi saya bilang nggak mestilah, toh kita ngeluarin duit juga, duit semua orang senang sama duit. Ya, siapa sih yang nggak senang sama duit? Orang gila aja senang. Nah, tuyul senang katanya. Ya. Baik, kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan yang sempurna. Kamu nih hai umat Islam gak bakalan dapat kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan, sebelum kamu mengeluarkan sebagian, gak semuanya, sebagian harta yang kamu cintai. Ame uang, semua orang cinta, begitu. Kemudian setelah kamu keluarkan, apa yang terjadi? Dan apa saja yang kamu nafkahkan, apa aja, dikit, banyak, buruk, jelek, selama itu berharga si penerima, Allah akan balas. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu keluarkan,
apa aja syai'in. Ini walaupun tuh barang rongsokan, misalnya baju bekas, kain bekas, ya, tapi ada yang mau manfaatkan dapat pahala. Begitu agama. Berbeda memang dengan zakat. Kalau zakat dia agak ketat. Anggaplah contohnya zakat fitrah. Nggak boleh kita keluarin beras yang apek, beras yang ada ulerannya begitu. Kita zakat fitrah itu nggak diterima. Ada firman Allah yang berbunyi wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Janganlah kamu sengaja ngeluarin yang jelek untuk berzakat, begitu para ulama artiin. Tapi kalau sedekah ada beras uleran, saya tanya, lu mau gak nih? Oh mau, buat apaan? Buat kue unti misalnya kan, bikin kue dia. Silakan. Misalnya boleh aja diterima karena itu sedekah sunat. Kalau zakat fitrah yang standar lebih baik, lebih bagus ya. Zakat fitrah itu contohnya. Atau ada zaman Nabi itu zakat korma yang jelek-jelek dizakatin, yang bagus-bagus buat dia dan dijual ya, itu nggak diterima itu ya. Tapi kalau sedekah mau korma bagus mau korma jelek itu bebas itu ya. Jadi ada yang mengartikan tentang zakat di sini ya. Jadi kamu tidak akan menerima kebaikan yang sempurna kecuali kamu keluarkan yang kamu cintai. Itu dalam pengeluaran yang wajib seperti zakat. Tapi kalau pengeluaran yang sunat, nah itu ayatnya selanjutnya itu wa ma tumpiku min syai. Kalimat syai ini sesuatu apa aja. Ya, kata-kata syai sesuatu, kata-kata sesuatu umum. Ya, mau jelek, mau buruk, mau dikit, mau banyak, apa saja selama orang bisa ambil manfaatnya, masih Allah terima itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, kamu keluarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Begitu. Ini pengertian Allah mengetahui, bukan Allah tahu doang selesai. Ini kata-kata Allah mengetahuinya, artinya Allah akan balas, begitu. Ya, jadi memang nggak secara langsung konkret ngomongnya saya balas begitu, tapi cukup dengan kata-kata Allah tahu tuh kamu ngeluarin. Ya artinya nanti akan dibalas, begitu pemahamannya. Ada yang bertanya kali? Baik, masih ada waktu beberapa menit kali. Ya, ini cerita Bani Israel lagi. Bani Israel lagi ini. Ya. Dulu saudara-saudara kan tuh Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub pernah nazar kalau dia sembuh dari sakitnya, dinazar ogah makan daging onta. Itu daging yang paling ia sukai. Dan ogah minum susu onta, itu minuman yang paling ia sukai. Itu bukan penjelasan dari Allah di dalam kitab Taurat, itu hanya keinginan dari Nabi Yakub begitu. Tahu-tahu tuh orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad, dia mencela Nabi Muhammad. Hei Nabi Muhammad, kamu kan ngaku-ngaku ngikutin agama Nabi Ibrahim, kok makan daging onta, kok minum susu onta begitu. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu nggak minum susu onta. Allah balikin bahwa Nabi Yakub dulu nggak minum susu onta, itu kemauan dia sendiri, bukan peraturan Allah. Jadi nggak ada dalam kitab Taurat dalam kitab-kitab yang lain bahwa Allah mengharamkan daging onta, mengharamkan susu onta kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan seterusnya. Saudara, kan keturunan Nabi Ibrahim ini kan banyak ini, semuanya jadi rasul. Ya. Pertama Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail kan keturunan Nabi Ibrahim dengan ibu Hajar. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ya, ibunya Ishak yaitu namanya Sarah. Dari Ishak punya anak namanya Yakub. Inilah Yakub cikal bakal keturunan Bani Israel. Maka tuh nama Nabi Yakub ada dua. Pertama namanya disebut Yakub, kedua disebut namanya Israel. Anak Nabi Yakub disebut Bani. Kata-kata Bani itu keturunan, ya, anak-anak cucu sampai ke bawah. Ya, Bani Saobah begitu. Anak keturunan
dari Haji Saubah. Nah ini Bani Israel, anak keturunan dari Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub begitu. Ya. Entar dari Nabi Yakub itu punya anak, diantaranya Nabi Yusuf, Bunyamin dan lain sebagainya itu. Terus tuh ke bawah, baru Nabi Musa, baru ada kitab Taurat. Taurat tuh di bawah sekali. Ya. Jadi Nabi Yakub ini kitabnya bukan Taurat, yang penting ya adalah peraturan Allah yang mereka ketahui. Tapi bukan kitab Taurat. Taurat ini datangnya setelah lama itu. Ya, setelah lama berselang baru Allah utus Nabi Musa. Nah, kitab Taurat itulah Allah turunkan buat Nabi Musa dan umatnya. Ini orang Bani Israel ini suka ngeledek, suka mencari celah, jelek-jelekin Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad minum susu onta, dibilang, loh kok minum susu onta? Ente bilang ente ngikutin agama Nabi Ibrahim. Emang lu gak tahu begitu? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub gak minum susu. Begitu ngomongnya. Ya, Allah balikin. Ya, itu Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, bawahnya itu Nabi Yakub gak minum susu karena dia bernazar. Nah, bernazar. Ya. Kalau kita dalam Islam, itu kan syariat dulu ya, syariat dulu. Syariat Islam nggak begitu. Syariat Islam nih yang dibawa Nabi Muhammad SAW, nazar itu berlaku pada sesuatu yang sunat. Kalau minum, makan, dimasukin nazar, itu nggak kena. Karena makan minum hukumnya mubah. Ente boleh minum, boleh enggak. Kali juga gue gak minum, dosa. Repot kalau begitu. Ya, jadi makan, minum, tidur itu hal yang mubah. Nggak ada peraturannya, istilahnya silakan aja udah. Ya, kecuali mungkin kalau diniatin, saya ini minum susu biar kuat badan, nanti bisa ibadah, bisa membantu ini, bantu ono, itu minumnya sudah dapat pahala itu. Karena dimasukin niat itu lain lagi dah. Pada dasarnya minum susu misalnya, itu mubah. Itu kita nggak bisa masukin nazar. Tetap aja nggak berubah, saya bernazar nanti ya kalau lulus ujian mau minum susu sleter misalnya, susu kambing lagi mau minum ya, lulus ujian nggak mesti minum, nggak. Nazar masuk di sunat, kayak sembahyang sunat, kayak sedekah sunat. Inti nazar berubah jadi wajib, ya, itu nazar dalam Islam ya. Emang beda lagi ada yang namanya bersumpah. Kalau bersumpah bisa masuk ke yang mubah. Pakai demi Allah, lain lagi dia ngomong tuh. Demi Allah, mulai hari ini saya nggak bakalan minum susu onta. Nah, mulai hari ini dia nggak boleh minum susu. Dia minum aja, melanggar sumpah, kena denda. Memberi makan 10 orang miskin. Ya, 1 orang 1 mud. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Nah itu lain lagi, itu sumpah itu. Sumpah kalau melanggar kena denda. Nah sumpah itu masuk ke dalam segala hal. Termasuk hal yang mubah itu ya. Ini saudara-saudara ayat kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Insyaallah yang akan datang aja ini. Ya. Halaman ayatnya 93 itu yang akan datang. Udah masuk Isya ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan menambah ilmu pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mengharap semoga Allah ampunin kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah jauhin kita dari virus corona. Dan mudah-mudahan termasuk juga keluarga kita, Allah lindungi, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan umur panjang kepada kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام. سلمنا والمسلمين من الطاعون ومن الوباء ومن فيروس كورونا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.